Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti PJJ hari ini dengan lancar. Anak-anak, kita akan membahas pada saat ini adalah tentang tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan darah di dalam pembuluh darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah umur, jenis kelamin, kemudian aktivitas, termasuk diantaranya adalah keadaan setelah makan, keadaan tidur, keadaan dari perjalanan jauh. Jadi segala aktivitas kita. Untuk tekanan darah itu ada dikelompokkan jadi dua, yaitu sistol dan diastol, yaitu keadaan jantung saat berkontraksi atau mengempis, itu adalah sistol, membuat tekanan ruang jantung menjadi paling tinggi atau maksimum. Diastol adalah otot jantung menjadi relaksasi atau mengendur, membuat tekanan ruang jantung menjadi paling rendah. Ini anak-anak kategori tentang tekanan darah. Kita tahu pada usia dewasa normal itu sekitar sistolnya adalah sekitar 120, kemudian diastolnya adalah sekitar 80. Nah, kalau sampai lebih dari atau 140 lebih itu sudah termasuk hipertensi atau tekanan darah tinggi. Untuk diastol kalau sudah lebih dari 90 juga sudah termasuk hipertensi. Nah, kalau lebih tinggi dari 180 untuk sistol dan lebih tinggi dari 110 untuk diastol, berarti itu sudah perlu perawatan penanganan dari dokter. Ini anak-anak bisa kita lihat mana yang sistol, mana yang diastol, anak-anak bisa mengetahui itu. Jadi sistol pada saat kontraksi itu tulisannya agak geser ke bawah ya anak-anak ya, sedangkan diastol pada saat relaksasi. Alat pengukur tekanan darah kita biasanya menyebut tensimeter atau sphygmomanometer. Saya kira anak-anak sudah tidak asing lagi. Sekarang kita bahas sistem transportasi. Sistem transportasi terjadi melalui proses pengangkutan nutrisi, oksigen, karbon dioksida, dan sisa metabolisme. Transport pada tumbuhan yaitu pengambilan dan pembebasan air dan zat-zat terlarut oleh sel. Kemudian transport bahan-bahan jarak pendek dari sel ke sel pada level jaringan dan organ. Transport jarak jauh cairan di dalam xilem dan floem pada seluruh tingkat tumbuhan secara utuh. Sistem transportasi pada tumbuhan yaitu jaringan transportasi pada tumbuhan. Kemarin sudah kita bahas di semester 1 ada xilem, floem. Perbedaannya anak-anak sudah tahu. Xilem yang ada di akar bersambungan dengan xilem yang ada di batang dan daun. Floem juga bersambungan ke semua bagian tubuh tumbuhan. Mekanisme transportasi pada tumbuhan yaitu yang pertama adalah transportasi air. Peristiwa masuk dan keluarnya air dari tumbuhan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Lembab, maka jumlah air yang masuk di lingkungan tinggi, maka air akan masuk ke dalam tumbuhan. Lingkungan tumbuhan kering atau jumlah uap air di lingkungan rendah, uap air akan keluar dari tumbuhan melalui stomata yang terdapat di daun. Proses ini disebut transpirasi atau penguapan. Nah, ini ada gambar dan keterangan lengkap. Sekali lagi, rambut akar itu merupakan tonjolan dari epidermis atau perluasan epidermis.
Sedangkan tudung akar adalah jaringan yang melindungi tumbuhan. Transport pada tumbuhan pada tingkat seluler. Difusi adalah gerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, yaitu penurunan gradien konsentrasi sampai mencapai keseimbangan. Ini contohnya, kalau kita punya pewarna, kita masukkan dalam air maka akan menyebar, itu yang sebayangan kita seperti itu. Sedangkan osmosis adalah gerakan air melintasi membran yang semi permeabel atau yang permeabilitasnya berbeda disebabkan karena perbedaan konsentrasi. Nah, air bergerak melewati membran dari larutan dengan potensial air yang tinggi ke potensial air yang rendah, atau dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kebalikan dari difusi. Jadi dari yang encer ke yang kental. Anak-anak bisa kamu lihat, ini contoh dari gambaran tentang peristiwa osmosis. Jadi partikel gula, sugar molecule, tidak bisa menembus lapisan semi permeabel, sedangkan air yang bisa menembus, dengan kata lain dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Penyerapan air dan mineral oleh akar. Air dan mineral diserap melalui rambut akar. Air dan mineral kemudian bergerak melewati kortek ke silinder pembuluh melalui kombinasi simplastik dan apoplastik. Pengambilan larutan tanah oleh dinding hidrofilik epidermis memberikan jalan masuk ke apoplas sehingga air dan mineral dapat memasuki kortek di sepanjang metrik dinding sel. Mineral dan air yang melewati membran plasma rambut akar memasuki simplas. Nanti bisa kita lihat gambarnya. Tuh rutenya anak-anak. Jaringan yang dilalui air ketika masuk ke akar, pertama-tama air diserap oleh rambut akar, kemudian air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya air akan melalui kortek, dari kortek air kemudian melalui endodermis dan perisikel, selanjutnya masuk ke xilem yang berada di akar. Kemudian akan bergerak naik ke batang dan ke daun. Air masuk ke tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Ini anak-anak skemanya. Jaringan yang dilalui air atau mineral ketika masuk ke akar. Jadi epidermis, kemudian ke kortek, kortek ke endodermis, endodermis ke perisikel, kemudian ke xilem. Ini skemanya. Penyerapan air dan mineral oleh rambut akar secara osmosis, sedangkan pengeluaran kelebihan air dalam wujud uap air melalui penguapan secara difusi, yaitu terjadi pada stomata, itu pada daun, kalau pada batang yaitu pada lentisel. Faktor-faktor yang menyebabkan naiknya air tanah sampai ke daun yaitu tekanan akar, kapilaritas batang, dan daya isap daun. Transport cairan xilem. Cairan xilem naik melawan gravitasi.
Air dari nutrien mineral akan mengalir masuk dari korteks. Akibat akumulasi mineral di dalam stele akan menurunkan potensial air, menghasilkan suatu tekanan positif yang memaksa cairan naik ke xilem. Dorongan atau tekanan tadi disebut dengan tekanan akar. Mekanisme transmitasi kohesi, tegangan atau tekanan negatif akan memberikan tarikan ke atas sepanjang pembuluh xilem hingga ke akar. Hilangnya air melalui transpirasi menggerakkan naiknya cairan xilem. Molekul air masuk ke dalam akar tumbuhan, bergerak ke atas menembus xilem dan keluar melalui stomata yang terbuka dalam bentuk gas. Ini anak-anak stomata. Jadi uap air akan keluar melalui mulut daun atau stomata. Transportasi nutrisi. Semua bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, serta bagian lainnya memerlukan nutrisi. Nah, agar terpenuhi maka dibutuhkan proses pengangkutan nutrisi. Dan pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Perjalanan hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya yaitu daun, daerah yang mempunyai konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman lain yang dituju ke daerah yang memiliki konsentrasi rendah. Translokasi cairan floem. Arah pergerakan mengacu pada pembuluh tapis atau floem membawa makanan ke suatu tempat penyimpanan atau penyimpanan gula, yaitu organ yang mengkonsumsi atau menyimpan gula. Gula diisikan ke pembuluh tapis atau floem pada beberapa spesies sukresa berpindah melalui simplas yang melintas sel plasmodesmata. Floem akan membongkar sukrasanya pada ujung zinc. Proses ini melibatkan transport aktif. Ini anak-anak bisa dilihat skemanya. Perbandingan transport xilem dan translokasi floem. Jadi kalau floem itu arahnya dari xilem itu dari akar naik. Kalau makanan melalui floem berarti dari daun nanti turun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, sekian anak-anak, selamat mengerjakan soal di penilaian. Hati-hati dan teliti dalam mengerjakan. Semoga mendapat hasil yang memuaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.